Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Puspita. Saya Maya Undari. Nama saya Saada. Perkenalkan, nama saya Vika Frasya Minudin. Perkenalkan, saya Dela Nursanti. Saya Kiki Fikria. Kami dari PG PAUD dan Akademi Kebidanan STKIP Muhammadiyah Bogor. Kali ini kami akan menjelaskan tentang pengaruh ketahanan nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional. Istilah-istilah ketahanan nasional meliputi yang pertama, daya tahan. Daya tahan merupakan kekuatan yang menyebabkan seseorang atau sesuatu dapat bertahan, kuat menderita, atau kuat menanggung beban. Kedua, keuletan. Keuletan adalah suatu usaha yang terus-menerus secara giat dengan kemauan yang keras untuk mencapai tujuan dan cita-cita. Yang ketiga, identitas. Identitas adalah ciri khas suatu negara sebagai suatu totalitas. Yang keempat, integritas. Integritas adalah kesatuan yang menyeluruh di dalam kehidupan bangsa. Dan yang kelima adalah tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan. Tantangan merupakan usaha yang bersifat menggugah kemampuan. Ancaman merupakan usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijakan secara konsepsional. Hambatan merupakan usaha yang bersifat bertujuan melemahkan kebijakan yang tidak bersifat konsepsional. Sifat-sifat ketahanan nasional. Yang pertama, sifat-sifat menunggal. Setiap bangsa yang berusaha mencapai cita-citanya tidak dapat lepas dari segenap aspek kehidupan nasionalnya, baik alamiah maupun sosial, sehingga dengan sendirinya terdapat hubungan interdependensi dan korelasi. Kedua, sifat-sifat mawas ke dalam. Mawas ke dalam berarti bahwa suatu bangsa harus memperhatikan ke dalam dirinya daripada keluar. Yang ketiga, sifat berwibawa. Ketahanan nasional suatu bangsa yang mampu menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung, akan terjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara tersebut. Yang keempat, sifat berubah menurut waktu. Konsep ketahanan nasional adalah bersifat objektif umum, maka secara teoris konsepsi tersebut harus dapat diterapkan di negara manapun saja. Asas-asas ketahanan nasional ada 4. Yang pertama, asas kesejahteraan dan keamanan. Asas kesejahteraan dan keamanan dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan, dan merupakan kebutuhan manusia yang mendasar dan esensial, baik sebagai perorangan maupun kelompok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, kesejahteraan dan keamanan merupakan asas dalam sistem kehidupan nasional dan merupakan nilai intrinsik yang ada padanya. Yang kedua, asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. Sistem kehidupan nasional mencakup segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh, dan terpadu dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras dari seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, aspek mawas ke dalam dan keluar.
Sistem kehidupan nasional merupakan perpaduan segenap aspek kehidupan bangsa yang saling berintegrasi. Yang keempat, asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, keamanan, gotong royong, tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam asas ini diakui adanya perbedaan yang harus dikembangkan secara serasi dalam hubungan kemitraan, serta dijaga agar tidak berkembang menjadi konflik yang berpikir antagonistik yang paling menghancurkan. Filsafat ketahanan nasional. Filsafat ketahanan nasional adalah menjadi pokok pikiran. Hal ini tampak pada pembukaan UUD 1945 yang berbunyi 1. Alinea pertama bahwa sesungguhnya kehidupan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Alinea kedua, dan perjuangan kemerdekaan Indonesia itu telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia itu ke dalam pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea ketiga, atas rahmat Allah yang Maha Kuasa dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Alinea keempat, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk mengajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dan yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengembangkan sikap persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa sikap persatuan dan kesatuan yang harus kita kembangkan dalam kehidupan sehari-hari seperti dengan menanamkan sikap saling menghargai sesama bangsa Indonesia melalui pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945. Kita harus memahami mengapa harus saling menghargai. Contohnya, menghargai prestasi seseorang, menghargai pendapat seseorang, menghargai suku dan agama seseorang, serta menghargai pemimpin kita sendiri. Mengakui Indonesia sebagai tanah air bersama disebutkan dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa yang menjadi warga negara Indonesia ialah orang-orang asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. Sebagai warga negara Indonesia, harus menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dengan baik dan benar. Kalau kita benar-benar betul merasa berbangsa dan bertanah air Indonesia, kita sangat menanamkan betapa pentingnya
menggunakan bahasa Indonesia baik dan benar tersebut. Kita harus menggalakkan integrasi golongan dalam masyarakat. Integrasi adalah pembauran, penyatuan, atau penggabungan satu wadah, yaitu negara, guna mencapai tujuan yang sama demi kesejahteraan. Di sini saya akan menyampaikan tentang kesimpulan dari pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ketahanan nasional TANAS Indonesia adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. Ketahanan nasional berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang dari luar maupun dari dalam, dan untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Asas ketahanan nasional Indonesia adalah tata laku berdasarkan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan wawasan Nusantara yang terdiri dari 1. Asas kesejahteraan dan keamanan. 2. Asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. 3. Asas mawas ke dalam dan mawas keluar. 4. Asas kekeluargaan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.